Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Adalah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla malam ini Bisyarah.id dapat kembali hadir membersamai Bapak, Ibu, Mas dan Mbak sekalian. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini Allah berikan manfaat, terutama ikhtiar kita semua dalam menuntut ilmu, yaitu ilmu Islam. Terlebih lagi dalam perkara-perkara bisnis yang sesuai dengan syariah. Ini tentu saja sesuai dengan visi misi Bisyarah.id, yaitu menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Masya Allah, semoga tidak hanya untuk area Jogja sebagai tempat kami tempat kami berada, tapi juga seluruh Indonesia sampai belahan bumi lainnya. Amin. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati segala macam isi yang ada di dunia ini. Dan tak lupa juga yang paling penting adalah Allah masih memberikan kita fasilitas eh, kuota untuk bertaubatnya hamba-hambanya yang ingin memperbaiki semua kehidupannya untuk diatur dengan syariatnya. Dan Allah insya Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya bagi kita nanti sebagai ciptaannya. Amin. Dan inilah salah satu hal yang seharusnya membuat kita semakin semangat untuk terus memperbaiki diri, untuk terus mengupayakan keselamatan dunia untuk kehidupan akhirat melalui ilmu yang bisa kita upayakan. Salah satunya pada kesempatan majelis malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa marilah kita junjungkan setinggi-tingginya untuk manusia teladan, manusia terbaik yang pernah Allah turunkan. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliaulah kita semua, khususnya manusia, dituntun menuju kegemilangan dan cahaya terang benderang. Semoga kita tidak hanya menjadi umat yang hanya ngaku-ngaku saja umatnya Nabi, namun kita betul-betul diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang baik, Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah kita sudah dibersamai beberapa peserta ini. Saya mau menyapa berapa ya? Alhamdulillah ada, tadi saya sudah menyebut Pak Ahmad ya dari, Assalamualaikum Pak Ahmad dari Medan ya. Insyaallah. Kemudian ada ini Coach Nuri bukan ya? Ada Coach Nuri ya. Assalamualaikum Coach Nuri. Ada juga ini dari eh, ada yang dari Sulawesi tadi sepertinya saya lupa beliau eh, namanya siapa saya lupa tadi. Masya Allah. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, terima kasih atas luang waktunya untuk bergabung bersama kami di agenda malam ini. Pada Mas, Mbak, Bapak, dan Ibu, sekali lagi semoga menjadi wasilah Allah menurunkan nikmat rezekinya berupa pemahaman terkait ilmu Islam. Saya perlu tekankan sekali lagi bahwa insya Allah pertemuan malam ini merupakan salah satu cara ikhtiar kita untuk mendalami ilmu Islam dengan pembahasan bisnis, ilmu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan karena ini adalah sebuah majelis ilmu, maka sudah pasti kita niatkan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kelak akan menjadi pahala tersendiri di hadapan Allah. Amin.
Hmm. Malam hari ini apa yang akan kita perbincangkan adalah hal-hal yang bisa jadi sering bersinggungan dengan kita. Dan khususnya malam ini adalah terkait bisnis properti, terkait akad di dalamnya, terkait masalah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan kenapa sih harus paham memetakan perkara ini? Dalam hal ini urusannya dengan properti, tidak lain adalah agar supaya kita tidak terancam oleh akad-akad yang batil, muamalah yang tidak diakui oleh Allah SWT, dan tentunya dosa ganjarannya. Karena hanya tertuju pada keuntungan semata. Nauzubillah min dzalik. Nah, properti ini kan sebetulnya perkara yang cukup besar, eh, termasuk perkara yang tidak boleh dianggap remeh, gitu ya. Sebab fakta di lapangan seringkali memunculkan tidak sedikit permasalahan yang datang, belum lagi kompleks urusannya. Maka insya Allah pada malam hari ini kami suguhkan pembahasan yang insya Allah bermanfaat. Kita akan dipandu oleh Ustadz kita yang sudah tidak asing lagi dalam kamus perbendaharaan, kamus muamalah atau bisnis syariah. Beliau sudah tidak asing lagi. Beliau sudah menjadi apa ya, sosok yang selalu dinantikan setiap waktunya. Masya Allah. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, kita segera mulai acara ini. Maka kita lafazkan basmalah terlebih dahulu untuk keberkahan majelis ilmu pada malam hari ini. Mari kita lafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ulangi pemateri pada malam hari ini, tentu kita tidak asing lagi, beliau adalah founder dan CEO dari Bisyarah ID. Juga beliau adalah penulis buku dengan judul Udah Syirkahin Aja. Dan beliau juga seorang pengusaha muslim, juga tentunya beliau adalah penghulu syirkah. Mari kita undang bersama, beliau adalah Ustadz Firly Ferdiansyah. Monggo Ustadz Firly. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustadz. Pada nyimak tuh ternyata. Kirain cuman login doang. Iya, cuman syahadat Siap. doang. Jogja, Jogja hujan nggak, Mas Dev? Alhamdulillah tadi hujan, terus banget. Lumayan terus. Hmm, Kok nanya iya di Jogja sini itu, juga tadi antum pagi. di mana Ustadz? Baru di Loh, mana nih Ustadz? saya lagi di Jakarta ini. Oh, gitu. Alhamdulillah Masya Allah. lagi Alhamdulillah. bertugas di cabang Jakarta. Iya. Oh iya. Betul, betul. Masya Allah. Oke, oke. Jadi, monggo Siap. Ustadz Firly untuk memberikan gambaran sederhana apa yang akan dibahas kali ini sebelum kita masuk ke acara inti. Monggo, tafadhol. Oke. Alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu lagi, berkumpul lagi bersama saudara-saudaraku semua. Dan semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, tajuk malam hari ini lebih kepada pemetaan akad-akad properti syariah ya. Yang mana memang kalau ngomongin gelondongannya itu kegiatannya memang di cover oleh bisnis developer. Dan sekarang banyak teman-teman atau rekan-rekan menjadi pebisnis developer properti syariah atau kegiatan-kegiatan turunannya menjadi kontraktor atau turunannya lagi marketing properti. Nah, yang kita harus pahami dalam kegiatan ini bahwasannya semua ini juga mengenai transaksi, mengenai perpindahan harta. Maka di dalam Islam perpindahan harta itu wajib ada akadnya. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari akad. Karena kalau akadnya tidak sah, oke, kalau akadnya tidak sah, maka berpotensi menjadikan harta
hasil transaksi tersebut juga tidak sah. Yang mana hakikatnya harta yang tidak sah itu adalah harta yang haram gitu loh. Nah, di sini yang kita harus pahami bahwasannya jangan sampai bisnis, terutama bisnis properti ya, itu sebenarnya bisnis yang bermain di area pertukaran harta atau uang yang besar. Perputarannya besar gitu. Maka kan nggak main-main. Nah, kalau akadnya salah, berpotensi menghasilkan harta yang besar dan haram gitu. Yang mana sebenarnya standarnya seharusnya dan mungkin ini yang agak terlupakan gitu. Seharusnya kita sebelum berbisnis itu belajar dulu fikih muamalahnya bagaimana karena urusannya bisa berpotensi memberikan harta yang haram. Kalau Umar bin Khattab kan menyampaikan la yabi fisukina man tafaqofiddin ila man kot tafaqofiddin. Jangan kamu masuk ke pasar kami, yaitu pasar yang syariah. Jangan masuk ke pasar dulu, kecuali sudah mempelajari tafakofiddin, mempelajari fikih muamalahnya, mempelajari ilmu agamanya mengenai transaksinya. Kalau dulu, waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah itu keras beliau, bahkan juga meminta para wali beliau, gubernur beliau untuk melakukan apa ya sertifikasi dulu. Kalau nggak paham nggak boleh dagang. Nah masalahnya kan sekarang hal itu tidak dilakukan oleh negara kita. Kita suruh transaksi bahkan dasar hukum yang ada di negara kita juga tidak didasarkan pada syariah. Makanya koridornya berbeda. Contoh misalnya, kita ngomongin akad jual beli. Nah, akad jual beli itu kalau di dalam eh, hukum perdata, ya hukum positif yang ada sekarang ini, kepemilikannya itu penuh setelah adanya pelunasan. Padahal kalau di dalam Islam, syariat Islam, itu kepemilikannya sudah berpindah setelah adanya akad, bukan gara-gara lunas. Dan ini salah satu yang menjadikan banyak problema, terutama pada konsumen si developer, yang hubungannya apabila developernya itu beli tanahnya dengan cara mengangsur atau pembayaran tempo. Nah, ini banyak yang trouble, walaupun, mohon maaf ya, dijudulkan propertinya syariah. Nah, semakin jadi nggak enak itu. Makanya nanti di kelas yang fix ya, kami mempunyai formulasi bahwasannya idealnya tanah itu bukan dibeli. Kalau Anda tidak punya uang cash untuk membeli. Nah, idealnya diajak sirkah pemilik lahannya. Tapi harus paham dulu sirkah itu bagaimana. Nah, itu salah satunya yang akan kita diskusikan eh, malam hari ini. Begitu, Mas Dev. Baik, siap. Terima kasih atas mukadimahnya, Ustaz Firly. Sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta untuk mempersiapkan pertanyaan, ya. Selalu mencatat setiap pertanyaan. Kemudian nanti pada sesi pertanyaan boleh dengan cara raise hand atau jika berkenan juga bisa di kolom chat. Insya Allah nanti akan direspon oleh Ustaz Firly, insya Allah. Baik, eh, monggo Ustaz Firly langsung saja ke materi nanti. Materi ya. Ya, tentang Waduh, ini bisa pembukaan. 10 jam ini materinya. Wah, Siap Siap, Pak ya. Ustadz. Siap, iya, Pak Ustadz. Masya Allah siap ini berat Pak sebelah. Ahmad Hatta mah siap-siap terus. Semangat kalau Pak Semangat Ustadz berarti. Firly. Iya, siap. Siap, Pak Ustadz. Siap-siap. Ya. Nah, Baik, perkenankan monggo saya kepada men-share Ustaz. screen. Ya, siap. Nah, saya share screen untuk materinya. Nah, yang ini saya menggunakan apa namanya? eh
X-Mind ya. Apakah masuk ini ya materinya? Masuk Ustaz. Masuk, Tat. Masuk Pak Iya, Ustadz. masuk. Ya, siap. Nah, ini X-Mind. Eh, saya nggak pakai slide dulu karena penjelasannya biar lebih simpel. Nah, ini akad-akad bisnis properti syariah dan lebih spesifiknya sebagai developer, tapi akan berhubungan dengan jasa kontraktor juga dengan marketingnya. Nah, yang pertama, kita akan berbicara tentang permodalannya dulu. Nah, permodalan ini dari sisi uang atau dana, bukan dari sisi tanah. Karena bisnis properti itu bisnis yang tidak ideal apabila tidak punya dana atau cash. Alhamdulillah, Bisharoh itu juga menjadi konsultan bisnis syariah dari beberapa klien kami yang menjalankan properti syariah. Dalam formulasi kami nanti ya, makanya ini perlu kelas khusus nih, biar memahaminya utuh, bukan cuman kulat-kulit, kulat-kulit. Kebanyakan tuh baru tahu kulitnya udah main ngegas. Nah, maka dana atau uang ini perlu diadakan dari awal. Saya tidak setuju apabila Anda berbisnis properti, ya, itu tidak punya uang dana cashnya, walaupun secara hukumnya mubah alias boleh. Itu tidak ideal untuk bisnis ini. Nah, masalahnya kan uang atau dana ini, kalau kita mau propertinya syar'i, nggak mungkin pinjam ke bank. Kan begitu. Nggak mungkin main saham. Nah, lalu apa? Nah, opsinya bisa dua ini. Menggunakan pinjaman atau core, ya, atau dengan investasi sirkah. Nah, bedanya apa? Kalau pinjaman itu dana yang masuk menjadi pinjaman atau utang bagi developer yang akan dikembalikan senilai di lain waktu. Itu pinjaman. Apa implikasinya? Implikasinya tidak berhubungan dengan kepemilikan bisnis dan juga keuntungan atau kerugian bisnis. Jadi bisnisnya milik si developer dan akan dikembalikan senilai dana yang dipinjam baik bisnisnya nanti untung ataupun rugi. Nah, cuman karena dana di bisnis properti itu juga nggak kecil, apa ya ideal minjem duit gede tanpa adanya returning. Ya nggak harus minjem ya, pakai uang gede tapi tanpa returning. Dan apa iya ada yang mau minjemin Anda segede itu uangnya? Kalau ada ya wes, alhamdulillah bisa dengan opsi core. Nah kalau enggak, boleh dengan investasi sirkah. Ini dari sisi dananya ya. Ya nanti dana yang masuk itu menjadi modal yang akan dijalankan oleh developer dalam bisnis dan pemodal atau investor juga jadi pemilik bisnisnya. Apa implikasinya? Implikasinya berhubungan dengan kepemilikan bisnis dan juga keuntungan atau kerugian bisnis. Jadi bisnisnya milik semua peserta termasuk si investor, bukan miliknya developer toh. Dampak berikutnya apa? Bila bisnisnya untung, akan mendapatkan bagi hasil, tapi bisnisnya rugi juga akan mengurangi nilai modal. Maka pengembalian modal bisa sama atau bisa merugi. Siap nggak investornya? Saya selalu menekankan kalau bisnis properti untungnya itu jangan kecil. Karena itu hard work. Bisnis properti itu kerja keras. Dan suka banyak biaya yang tidak terduga. Makanya kalau keuntungannya tipis, nggak ideal itu dijalankan. Entah itu jadi bisnis sendiri, tapi kalau bisnis sendiri ya pakai uang-uang sendiri loh ya. Ada nggak? Atau disirkahkan, karena nanti dibagi hasilnya jadi semakin tipis. Makanya perlu perhitungan yang matang gitu loh kalau bisnis properti itu. Banyak itu nggak ngitung main ngegas wae. Makanya saya selalu menekankan pada klien, baik bisnis properti atau tidak, sebelum jalanin tuh harus punya proyeksi bisnis.
Dan itu banyak dilupakan terutama atau tidak dijalankan terutama kalau mau sirkah itu malah jadi penting banget. Kan ada kaidah fikih yang menyampaikan kan. Malah yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Hal-hal yang wajib terkendala gara-gara sesuatu, maka sesuatunya juga jadi wajib. Makanya nanti kalau berpotensi me- menjadi kendala di dalam sirkah, harusnya itu ada sebelum bersirkah. Begitu loh. Nah itu untuk dananya. Ya sekarang kepemilikan perusahaannya. Karena biasanya ada pengelola lainnya. Jadi tidak hanya dari sisi modal saja. Nah, kepemilikan perusahaan itu bagaimana? Mau tunggal, milik sendiri boleh. Maka semua keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan developer. Nah, kalau mau milik bersama itu sirkah. Baik dia jadi pemodal maupun pengelola yang lain. Tinggal sesuai nggak sama skema sirkahnya. Implikasinya apa? Milik para pelaku sirkah, baik pengelola atau pemodal. Nah, semua keuntungan dan kerugian jadi hak dan tanggungan bersama. Nah, itu dari sisi kepemilikan perusahaannya. Nah, sekarang kita masuk ke kepemilikan lahannya, karena nggak mungkin bisnis properti kok nggak duwe lahan. Nah, untuk memiliki tanahnya bisa dengan opsi jual beli, baik jual beli tunai maupun jual beli tempo. Nah, kalau jual beli tunai, lahan dibeli oleh developer dari pemilik lahan dengan cara pembayaran lunas di depan. Implikasinya apa? Lahan milik developer dan bisa langsung ditasarufkan, dimanfaatkan, termasuk dijual belikan sepenuhnya. Nah, yang agak trouble itu kalau jual beli tempo ini nih. Nah, lahan dibeli oleh developer dari pemilik lahan dengan cara pembayaran tempo atau utang dan itu boleh ya karena tanah, lahan itu barang kimia tanpa serah terima cukup diakatkan saja, maka uang pembayarannya juga tertunda boleh. Nah, implikasinya apa? Implikasinya, lahan milik developer dan bisa langsung ditasarufkan sepenuhnya, namun masih memiliki utang yang harus diselesaikan. Dan ini sudah boleh ditasarufkan sepenuhnya. Contoh misalnya, saya beli HP-nya Mas Deva, 2 juta. Mas Dev, saya beli ya HP-nya 2 juta. Oh iya, boleh, ini HP-nya. Oke, tapi pembayarannya 1 bulan lagi ya. Ya, 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 boleh, boleh, boleh. Nah, maka walaupun saya nggak bayar lunas, HP itu sudah milik saya. Yang 5 menit kemudian kalau saya jual ke Pak Ahmad Hatta 2,5 juta dan Pak Ahmad Hatta juga sepakat bahkan pembayarannya tunai di depan, berarti itu sudah boleh saya jual dengan kesepakatan seperti itu dengan Pak Ahmad Hatta, yang mana 2,5-nya jadi milik saya sekarang dan tidak wajib langsung menyelesaikan pembayaran utang dengan Mas Deva 2 juta yang disepakati bulan depan, begitu loh. Nah, itu agak ruwet kalau di tanah, karena kalau di hukum positif kita, kalau tanahnya belum lunas, itu masih bisa digagalkan atau dibatalkan apabila gagal bayar gitu loh. Tapi itu kan akan berpotensi membuat permasalahan berikutnya pada saat jual beli sama bayar konsumen si developer. Misalnya konsumennya sudah bayar lunas, tapi sama developer nggak langsung dibayar, dan akhirnya pada suatu waktu gagal bayar, boleh ditarik lagi itu tanahnya. Padahal konsumennya udah bayar lunas. Terus salahnya opo? Malah kena permasalahan konsumennya. Dan banyak yang mangkrak beginian. Dan pasti itu menzolimi pihak-pihak lain gitu loh. Nah, walaupun semisal developer gagal bayar atas utang, tetap tidak bisa membatalkan jual belinya. Ini yang harusnya dipahami oleh pemilik lahan. Nah, yang diselesaikan itu adalah utangnya. Dan juga tidak boleh menambahkan nilai utang karena akan menjadi riba. Oke, mundur ini berarti pembayaran nih, nggak bisa setahun. Ya udah boleh, tapi tambahin 100 juta.
Wah, ya malah tadi riba no. Dan sebenarnya boleh untuk menguatkan jual beli utang itu untuk meminta jaminan karena sudah terjadi utang kan. Nah, tapi tidak boleh lahannya itu dijadikan jaminan yang objek jual beli itu. Nah, itu pembahasannya agak panjang, tapi nggak boleh juga. Nah, disinilah kita harus pinter memposisikan bagaimana akad, implikasi akad, dan risiko akad. Karena kalau Anda berbisnis, harusnya paham risiko-risiko bisnis itu. Kan gitu. Nah, itu kalau dengan melakukan kepemilikan lahan dengan cara jual beli. Nah, kalau nggak mau jual beli dan idealnya itu lebih aman, itu sebenarnya disirkahkan. Maka nggak kejar-kejaran dengan pembelian tempo tadi. Nah, maka bisa dilakukan sirkah yang mana lahan yang masuk menjadi bagian dari modal yang dikelola oleh developer. Nah, pemilik lahannya menjadi pemodal dalam sirkah dan pemodal menjadi pemilik bisnisnya juga. Jadi si pemilik lahan itu jadi pemodal dengan memasukkan lahannya dan dia jadi pemilik bisnis juga sebagaimana implikasi sirkah kan. Nah, implikasinya gimana? Pada saat akad sirkah, nilai lahan dihitung nominalnya dan akan menjadi nilai modal dari si pemodal. Idealnya dinilai dengan harga pasar saat itu. Kemudian lahan menjadi milik sirkahnya karena kalau orang masukin modal bersirkah itu kan hakikatnya bercampur melebur. Maka kalau dia akhirnya jadi pesirkah dengan memasukkan modalnya dalam bentuk tanah, berarti tanahnya sekarang lahannya melebur jadi milik sirkah. Ingat ya, milik sirkah, bukan milik pribadi si pengelola. Beda loh. Oke. Nah, bisnis yang tidak di lahan menjadi milik sirkah dan yang akan dimanfaatkan oleh developer dalam bisnis. Nah, bisnis yang dijalankan dalam sirkah bila untung maka pemodal akan mendapatkan bagi hasil, bila rugi akan terkena kerugian. Maka pengembalian modal bisa sama atau kurang. Tapi idealnya memang kalau hitungan gampangnya di atas kertas itu ya harusnya untung bisnis properti itu karena properti itu lahan tuh dijamin aja naik gitu loh nilainya. Nah, jadi pemodal lahan, nah di sini ya sirkahnya, pemodal lahan bisa disatukan dalam satu sirkah dengan pemodal uang tadi. Karena dia memiliki lahan belum tentu pemilik uang. Nah, di bisnis properti itu, kalau jadi developer idealnya itu disatukan. Karena nanti kan memang akan menjual lahan ini. Tapi lahan ini nggak bisa kosongan doang, banyak persiapannya. Nah, termasuk idealnya seperti yang salah satu klien kami lakukan dari proyeknya Mas Hanafi Rais di Karim Townhouse itu, yang dikejar di awal itu fasum, terus gate, biar kelihatan keren dulu untuk meyakinkan pembeli bahwasanya oh bener nih ada proyek ini nih di sini. Bahkan salah satu yang ideal itu nanti buat rumah contoh. Makanya nggak bisa kalau duitnya cupet nih. Jadi kalau Anda modalnya juga terbatas atau sedikit, ya idealnya Anda cari bisnis yang lain. Jangan maksa bisnis ini. Dan nggak ada salahnya milih bisnis yang lain. Karena yang penting tujuan bisnisnya tercapai, yaitu profit. Dan ngapain bisnis developer, properti, mbok oke toke keren, ning ternyata rugi, zong. Mending bisnis gorengan, walaupun mungkin untungnya nggak terlalu gede. Tapi kan terjadi profit itu. Makanya pebisnis itu yang di otaknya itu ya tentang profit, profit, profit. Jangan yang lainnya. Bukan mengenai styling, bukan mengenai flexing, bukan mengenai pride. Tapi bagaimana bisa menciptakan profit, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya tentang kepegawaian nih. Kepegawaian itu juga penting. Nah, kalau jasa internal, nanti akadnya ijaroh.
Nah, pegawai yang bekerja memberikan jasa dan mendapatkan ujroh dengan nilai tetap. Oh, nggak boleh kalau nilainya persentase. Implikasinya apa? Pegawai ada job desk yang jelas, masa kerja yang jelas, dan jam kerja yang jelas. Pegawai mendapatkan gaji yang jelas atas dasar pekerjaan, bukan dasar hasil. Ini beda sama marketing freelance. Nah, memberikan bonus tambahan boleh dengan akad yang berbeda, yaitu menggunakan akad jualah. Nah, berarti tadi udah ya, ada akad jual beli, ada akad sirka, ada akad ijaroh, ada akad jualah. Nah, turun lagi nanti. Oh, udah panjang gitu, turun nih. Nah, dari transaksi. Oh, ini sebenarnya bisa dikecilin. Loh, mana tadi? Nah, dari transaksi. Harusnya dikecil-kecilin dulu ya. Nah, dari transaksi. Sekarang masuk ke penjualan. Nah, penjualan bisa dalam bentuk lahan kafling. Jadi boleh bisnis properti itu cuma jualan lahan. Nah, melakukan jual beli. Nah, syaratnya apa? Kondisi lahan kafling sudah maklum jelas. Ada patok, kondisi bila siap bangun maka harus sudah cut and fill. Jadi sebenarnya kalau belum maklum nggak boleh dijual itu. Nah, kemudian jual belinya bagaimana? Bisa jual beli tunai maupun jual beli tempo yang seperti tadi. Dampaknya, jangan pada saat berbicara dengan pemilik lahan, Anda meminta keadilan. Kalau gagal bayar nggak boleh dibatalin. Tapi sekalinya yang Anda yang jual kepada konsumen, pakai hukum positif. Ya nggak bisa. Ya, ini biar cepat nih. Nah, kemudian kalau jual beli rumah, oke, pertanyaannya, ready stock enggak? Nah, kalau ready stock, pakai jual beli biasa. Maka jual beli tunai, seperti yang tadi, atau jual beli tempo. Begitu kan? Nah, tapi kalau dia jual beli rumah, cuman tidak ready stock, jadi masih dalam kondisi lahan yang kosong. Nah, ini agak beda, gitu loh. Kenapa? Karena untuk rumah itu tidak bisa disalamkan, sorry, tidak bisa istisna. Tidak bisa dijual belikan baik dengan akad jual beli salam maupun jual beli istisna kalau rumahnya tidak ready stock. Jadi nggak boleh jual beli rumah tapi kondisinya lahan. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat akad jual beli salam dan akad jual beli istisna. Oke, berarti besok harus belajar apa akad salam, apa akad istisna gitu loh. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah menggunakan tiga akad, namun akad ini tidak mengikat gitu loh. Yang pertama apa yang dilakukan? Akad untuk lahan dulu. Melakukan jual beli lahan. Bisa jual beli tunai atau jual beli tempo seperti yang tadi. Maka kalau sudah dibeli lahannya, sekarang baru akad untuk pembangunan rumah. Berarti jasa pembangunan rumah. Berarti apa? Menggunakan akad ijaroh lagi. Nah, implikasinya apa? Developer menjadi kontraktor jasa pembangunan rumah dari kondisi lahan kosong sampai jadi rumah sesuai desain. Dan bahan material itu harus dari pihak yang meminta di bangunan rumah, nggak boleh dari developer. Makanya nggak boleh akad bangun rumah, misalnya 4 juta, itu sudah jasa plus bahan baku. Nggak boleh, tidak sah. Kemudian nilai fee atau ujroh yang diterima developer harus nilai yang jelas, fix atau tetap. Tidak boleh prosentase dari nilai bahan material yang digunakan. Itu juga nggak boleh. Oke, berapa Pak ujrohnya Pak? 10% dari total bahan baku yang akan dibeli. Itu tidak sah. Nah, developer boleh mensubkonkan. Ini kok mensubkonkan? Mensubkonkan. Coba kita edit. Mensubkonkan, ya.
ke kontraktor lain dengan akad ijaroh ala ijaroh atas jasa pembangunan tersebut. Namun tetap bahan bakunya harus dari pihak yang meminta dibuatkan rumah. Gitu loh. Nah, lalu bagaimana untuk pengadaan bahan materialnya? Nah, gitu kan. Ini nek nggak ngerti iki wis dedel duel ini. Nah, bisa untuk penggunaan bahan materialnya bisa menggunakan pihak ketiga, yaitu toko bangunan. Nah, apakah menggunakan jasa mewakili? Jadi pembuat rumah itu juga sebenarnya kalau suruh beli diribetin jangan membeli bahan baku ki ya males. Maka sebenarnya boleh kita wakili untuk membeli tapi tetap uangnya dari dia. Dan untuk hal tersebut kita boleh minta ujroh. Nah, nama akadnya wakalah bil ujroh, hakikatnya akad ijaroh. Implikasinya apa? Setiap developer memberikan jasa, setiap developer memberikan jasa memberikan bahan material ke toko bangunan akan mendapatkan fee atau ujroh yang jelas. Kemudian developer tidak boleh mengambil keuntungan dari nilai barang atau markup. Nah, dana pembelian dari pihak yang ingin dibangun rumah bukan dari si developer. Karena kalau dia minta ujroh plus nalangi jatuhnya riba. Wih, piye? Bisnis properti wae ngeriba. Nah, atau menggunakan jasa mewakili membeli samsaroh itu juga boleh. Nah, jadi developer menjadi perantara membelikan bahan material ke toko bangunan dan akan mendapatkan komisi atau umulah dengan nilai prosentase dari total pemberian yang disepakati. Jadi bukan per berangkatan, tapi dari prosentase. Itu boleh, akadnya samsaroh. Berarti kudu belajar samsaroh, kuy. Tapi tetap developer tidak boleh mengambil keuntungan dari nilai barang atau markup dan dana pembeliannya tetap juga dari si pemilik rumah. Begitu loh. Ini lek ora paham kabeh lak dedel duel iki. Nah, atau untuk pengadaan bahan material itu developernya bukan menggunakan pihak ketiga ya, tapi developernya sendiri penjual material itu boleh. Cuman ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Terutama developer itu sudah mempunyai material ready stock belum. Maka kalau punya material ready stock sesuai yang disepakati loh ya, per transaksi, bisa dia jual beli tunai. Gitu loh. Material dijual kepada pihak yang ingin dibangunkan rumah dengan pembayaran lunas di depan dan material diserahkan di majelis akad. Cuman syaratnya si developer sudah punya ready stock, bukan belum terus sudah akad. Gitu loh. Nah, di sini positioningnya. Cuman kan masalahnya developer itu tidak bukan toko bangunan, makanya juga susah mau ready stock. Nah, kalau dia toko bangunan, nah itu mungkin lebih enak. Nah, implikasinya apa? Developer harus memiliki semua material sesuai nilai yang disepakati yang dibutuhkan untuk membangun rumah. Nah, setelah dibeli, material bisa digunakan oleh developer untuk membangun rumah tersebut. Begitu loh. Atau kalau dia ready stock, bisa jual beli tempo. Material dijual kepada pihak yang ingin dibangunkan rumah dengan pembayaran tempo, dan material diserahkan di majelis akad. Itu masih boleh selama materialnya yang di depan. Uangnya menyusul boleh. Nah, implikasinya apa? Implikasinya, developer harus memiliki semua material yang sesuai nilai yang disepakati, yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah, walaupun pembayaran secara tempo. Nah, kalau sudah dikasih materialnya, bisa buat bangun. Yang kebetulan yang bangun developernya sendiri. Nah, kalau developer tidak memiliki material ready stock, itu bisa tetap jual beli, tapi dengan jual beli salam. Nah, material dijual kepada pihak yang ingin dibangunkan rumah dengan pembayaran lunas di depan dan material diserahkan di belakang di waktu yang kemudian disepakati. Nah, implikasinya apa? Implikasinya developer tidak perlu ready stock.
sesuai nilai yang disepakati yang dibutuhkan untuk membangun rumah, namun wajib pembayarannya lunas di depan, gitu loh. Oke. Nah, developer bisa membeli bahan material tersebut menggunakan uang pembayaran dan menyerahkan pada waktu yang disepakati. Jadi kalau nggak ready stock bisa dengan akad salam, nanti dibelinya setelah ada pembayaran dari pembeli itu. Baru kita beli ke toko dan ngambil margin di situ boleh. Nah, setelah material diterima oleh pihak yang ingin dibangunkan rumah, maka bisa digunakan developer untuk bangun rumah. Tuh, ada itu stok barangnya atau bertransaksinya pun nggak sesimpel itu. Begitu kan. Nah, itu urusannya kalau developer sebagai penjual material. Nah, sebenarnya di formula kami, idealnya itu wakalah. Karena nggak usah ribet dengan stok barang developer itu. Nah, idealnya dia konsen di jasa pembangunan, walaupun memang akhirnya tidak bisa ngambil margin dari jual beli bahan bakunya, tapi sebenarnya itu bisa dikonvert, ditambahkan ke nilai jasa pembangunan rumahnya saja. Itu kan bisa sebenarnya. Walaupun nanti jadi naik gitu loh biaya jasanya. Tapi kalau kita mengedukasi dengan benar dan kualitas pekerjaan kita bagus, itu bisa tercapai. Karena sudah teraplikasikan di klien kami juga. Kan gitu. Nah, ini untuk menggunakan solusi tiga akad dan dalam hal penjualan rumah. Ya kan? Nih, penjualan. Nah, transaksi kan masuknya ke penjualan sama yang berikutnya adalah marketingnya. Karena bisa menggunakan marketing in-house atau outsource. Nah, marketingnya bisa menggunakan dua akad, bisa samsara, bisa jualah. Nah, kalau samsara menggunakan makelar untuk menjualkan yang bila berhasil akan mendapatkan komisi atau umulah. Nah, implikasinya apa? Developer menunjuk makelar sebagai marketing freelance sebagai wakil untuk menjualkan produknya. Nah, developer akan memberikan komisi atau umulah apabila marketing freelance tersebut dapat menjualkan produknya dengan beberapa skema komisi. Nah, salah satunya prosentase. Kalau samsara boleh prosentase. Nah, marketing freelance tidak boleh mencari makelar lagi karena akan menjadi samsaro ala samsaro. Dan ini banyak terjadi di dalam permarketingan developer atau properti syariah. Padahal itu enggak boleh. Dulu saya pernah ngisi. Berarti sebagai developer kita tidak boleh ambil untung dari bahan, tapi dari upah boleh ya, Tan? Ya, kalau Anda jadi jasa pembangunannya dihandle oleh developer, ya kalau jasa itu memang akadnya ijaroh, objeknya tentang jasanya, maka pembayarannya itu tentang jasanya. Nah, sedangkan dari bahan itu akadnya apa? Kalau jual beli boleh ngambil keuntungan, tapi akan ribet di Andanya kecuali Anda punya toko bangunan atau sekaligus jadi toko bangunan. Nah, kalau enggak, idealnya pakai wakalah tadi, mewakilkan untuk pembeli. Walaupun saran saya tanpa ujroh. Emang detailingnya itu harus di dalam kelas. Belajar dulu dasar teori. Makanya susah kalau nggak meluangkan waktu untuk belajar dulu. Kok udah main ngegas. Nah, kalau marketing yang berikutnya itu jualah. Menggunakan banyak perantara. Kalau tadi itu eksklusif. Kalau samsara itu eksklusif. Karena satu barang harusnya untuk satu simsar. Nah, kalau jualah itu boleh. Apa namanya? Menggunakan sayembara atau banyak orang. Menggunakan banyak perantara untuk mendapatkan pembeli yang bila berhasil akan mendapatkan fee atau ujroh. Implikasinya apa? Developer membuat sayembara untuk marketing freelance menjualkan produknya. Dan developer akan mendapatkan fee atau ujroh apabila ada marketing freelance tersebut dapat menjualkan produknya, tapi nilainya komisi yang fix. Nggak boleh prosentase kayak samsara.
Nah, marketing freelance juga tidak boleh mencari perantara lagi. Karena menjadi jualah ala jualah itu nggak boleh. Nah, itu di dunia marketingnya. Nah, ini jasa pembangunan. Jadi developer ini cuman jadi salah satu transaksinya itu memang developer itu cuman jadi pembangun rumah gitu loh. Ya boleh juga kan developer cuman jadi pembangun rumah. Jadi ini lebih kepada kontraktoran. Nah, akadnya juga ijaroh. Implikasinya apa? Developer menjadi kontraktor jasa pembangunan rumah dari kondisi lahan kosong sampai jadi rumah sesuai desain. Seperti tadi, bahan material harus dari pihak yang meminta dibangunkan rumah, bukan dari developer. Nah, nilai fee atau ujroh yang diterima harus fix di depan, bukan didasarkan persentase, biasanya dari nilai material. Developer juga tidak boleh mensubkonkan, mensubkonkan ke kontraktor lain dengan akad ijaroh ala ijaroh. Kalau ijaroh ala ijaroh itu boleh atas jasa pembangunan rumah tersebut, namun tetap bahan baku dari pihak yang meminta dibangunkan. Itu kalau developer masuk ke bisnis jasa pembangunannya. Begitu kan? Nah, jadi apa yang perlu dipelajari kalau Anda mau jadi developer? Ini baru bab akad loh ya, belum bab laporan keuangan, belum bab proses bisnis. Berarti apa yang harus dipelajari? Pertama, harus paham konsep akad. Nanti harus paham jual beli itu apa, akad jual beli. Kemudian belajar salam dan istisna. Kemudian akad sirkah, akad qard, dain, rohen, ijaroh, samsaroh, jualah, multi akad, A, B, C, D, E, F, G, sampai Z itu. Nah, belum belajar ini wes berani dari properti syariah. Ya maaf-maaf ya, saya itu juga sering menemui properti syariah yang bermasalah gitu loh. Dan itu dari teman-teman yang sudah pede gitu loh. Padahal itu salah. Susah kalau Anda itu belum belajar kok udah ngegas. Dan semisalnya tetap mau begitu, idealnya punya konsultan bisnis syariahnya. Walaupun tetap paralel dengan belajarnya. Cuman kalau sebenarnya Anda nggak pakai konsultan, nggak tahu caranya, ngawur, dan nggak mau belajar, sorry, dan mau belajar, idealnya itu berhenti dulu bisnisnya, belajar dulu. Nah, tapi apakah ideal kalau bisnisnya berhenti? Nah, disinilah kita bisa melihat keperluan-keperluan itu. Jadi, eh, dunia properti itu muter duit gede. Kalau Anda muter duit gede, idealnya itu memang punya dewan pengawas syariah atau konsultan bisnis syariahnya untuk menjaga transaksi atau kehalalan transaksi Anda. Dan semisalnya itu ngeluarin biaya, ya tinggal diukur. Kalau memang bisnis Anda besar ya, ngeluarin biaya segitu tuh terukur dan harusnya mampu gitu loh. Kalau enggak ya mending bisnis yang kecil aja. Tapi bukan terus bisnis yang kecil juga nggak belajar. Kan begitu gambarannya. Wah, ini sudah ada pertanyaan nih. Mohon maaf, Ustaz, mensubkonkan itu apa? Nah, jadi misalnya kita nyewa kontraktor lain gitu loh. Kita itu sudah jadi kontraktornya pembuat rumah, tapi kita subkan lagi, ada kontraktor lain. Misalnya ya, saya dapat dapat tender bangunin sebuah rumah dengan ujroh 100 juta. Nah, kemudian saya tawarin nih ke kontraktor yang lain, mau nggak bangun ini tapi biayanya 90. Nah, kalau mau ya berarti dia yang kerja nanti. Walaupun nanti ijaro ala ijaro, proses komplainnya juga harus paham. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Mas Robi, tapi mungkin kita teruskan di sesi tanya jawab. Nah, gambarannya seperti itu untuk penyampaian awal materi malam hari ini.
Gimana? Bingung kan? Oke, saya kembalikan kepada host, Mas Baik, Deva. iya, baik. Mas Deva Terima gimana? kasih, Bingung nggak, Mas Ustaz Deva? Firly. Saya, Iya. saya mau jongkok saja biar nggak bingung. Insya Allah materinya banyak sekali. Loh, kalau Materinya, kalau kalau Mas ya, Mas Deva bingung, nggak apa-apa. Kalau Mas Deva bukan developer, siap. developer saya, Monggo. developer. Developer. Ya, Oh, atau Masya Allah. atau enggak ramen lover ya? Iya, iya, iya. Siap. Baik ya. Ya, Insya Allah ya, monggo. tadi beberapa sudah Mungkin disampaikan ada oleh info dulu Ustaz yang Firly. mau ini. Ya, Siap. sebentar, Silakan. ya, saya siapkan. Insya Allah. Ya, sebetulnya apa ya? Oh ya, saya mau menanyakan sedikit nih, sebentar ini kepada peserta. Gimana Bapak Ibu? Apakah jelas pembahasannya? Sangat jelas. Iya, insya Allah sudah ada Duh. yang mewakili. Padahal ini baru via Zoom online loh ya. Sedangkan sebetulnya tidak cukup hanya jelas saja, namun butuh detail. Sehingga fakta-fakta di lapangan itu perlu dikupas jelas. Perlu dibongkar tiap sudut-sudut tindakannya. Jika mengalami kendala A, butuh penjelasan detail tentang solusi A. Kemudian jika ada kendala B, juga butuh penanganan atau solusi dengan cara B juga. Tadi juga sempat dibahas bahwa bisnis properti ini harus ambil margin yang besar sekalian gitu ya, Ustaz Firly. Jangan cuman Iya. kecil-kecil, eman-eman. Karena effortnya itu besar sekali. Saya itu juga jadi bisa membayangkan bahwa eh, ini bukan bisnis, memang bukan bisnis kecil ya, memang bisnis yang perlu perhatian khusus. Dan mungkin ke depan akan banyak sekali juga bermunculan pebisnis-pebisnis yang bergerak di bidang ini. Kenapa? Karena harus mengambil effort apa, mengambil eh, keuntungan yang besar karena banyak hal-hal yang tidak terduga tadi disampaikan oleh Ustaz Firly. Banyak teori yang harus diselaraskan dengan fakta. Sekali lagi, banyak bahasan yang akan diselaraskan dengan fakta. Jika tidak detail, maka bahayanya adalah riskan berantakan, terutama tidak hanya dari segi bisnisnya, tapi juga dari segi ukhuwahnya itu juga akan mengalami kendala. Nah, untuk itu sayang kalau tidak ikut kelas khusus yang jauh lebih intensif untuk mengkaji perkara ini. Insya Allah tidak ada ruginya, sebab sekali lagi ini sangat bermanfaat dan sebagai investasi Anda semua. Investasi leher ke atas jika kebanyakan motivator itu menyampaikan. Lagi-lagi manfaatnya akan kembali untuk Anda. Nah, maka akan kami tawarkan kepada Anda apa itu? Yaitu adalah workshop properti syariah. Insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Februari. Dan saya apakah nampak yang saya share? Nampak aman. Masya Allah. Nah, Di ini full, adalah di full screen aja, Mas Dev. Di full baik. screen, pojok kanan. Oke, akan saya fullkan. Ya, ini adalah workshop properti syariah yang insya Allah akan bareng-bareng kita laksanakan di bulan Februari, tepatnya di Yogyakarta. Dan Bisyarah.id tidak sendirian kali ini. Kami akan berkolaborasi bersama Karim Group. Siapa sih dan apa sih Karim Group? Nah, beliau-beliau ini adalah termasuk pesyirkah, termasuk
saudara-saudara kita yang sedang bersedekah, yang telah mengaplikasikan teori dan dengan fakta. Alhamdulillah, saya dengar itu dari sekian unit, sekarang tinggal tersisa 2 unit jika tidak salah gitu ya. Masya Allah. Khusus untuk peserta malam hari ini, ada harga khusus. Insya Allah kami berikan harga khusus hanya dengan berinvestasi sebesar 3 juta rupiah sudah dapat materi yang sangat mendaging dan insya Allah sangat berkesan. Khusus untuk malam hari ini, dengan harga normal 7.700.000, khusus pada malam hari ini, kami berikan harga kepada para peserta yang hadir di malam hari ini dengan harga hanya 3 juta saja. Begitu. Ya, semoga para peserta bisa merasakan dan bisa kita berjumpa pada acara workshop properti syariah yang akan kita laksanakan. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita ke sesi tanya jawab nih, Ustaz Firly. Siap, monggo. Ya, ada yang sudah raise hand. Ada Ustaz, ada Pak Ahmad Hatta yang sudah raise hand. Monggo Ustaz Firly boleh memilih dari siapa dulu? Ya, Mas Anu tadi mungkin Mas Robi ya, eh tadi kayaknya ada Mas Robi ya pertanyaannya. ya, Oke, ya. Share screen-nya mungkin bisa di-off-in dulu. oke, baik. Nah, untuk Mas Robi, silahkan untuk open mic mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dari mana Waalaikumsalam. asalnya? saya Tangerang Ustaz. Masya Allah. Oh, siap. Saya tadi Jadi, dari Tangerang. oh, Nggak di ketemu kota ya. Tangerang itu. Jadi gini Ustaz. Tangerangnya itu, ya, 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 siap. Moga, moga. Jadi kalau kita sempat sirkah dengan pemilik tanah, ya kan. Kebetulan ada beberapa ribu meter Hmm, rencana sirkah, tapi kita udah mulai progres lahan dan penjualan. Di tengah jalan, pemilik ini ingin hmm. berubah, jadi jual putus, gitu. Nah ini kondisi seperti ini bagaimana Ustaz? Otomatis kalau namanya jual putus kan Ya, perubahan, gitu jadi kan. gini. Ya, nah jadi gini. Sirkah itu akdun jaisun. Akdun jaisun itu maksudnya akad jais. Apa akad jais itu? Akad yang bisa diputus di tengah. Maka boleh baik pengelola maupun pemodal kalau mau minta putus tanpa harus kesepakatan pihak satunya. Tapi ingat, kalau dia posisinya waktu memutus sirkahnya rugi, dia harus menerima kerugian. Kalau memang posisi pas putusnya untung, ya berarti modalnya balik dan juga ada keuntungan bagi hasil. Makanya kalau dia paham bisnis, nggak sesimpel itu untuk memutus. Nah, termasuk apabila sudah keluar biaya-biaya, yang mana harusnya dengan keluarnya biaya ini menaikkan, kalau biayanya ini sudah berdampak pada kemanfaatan tanahnya, maka sebenarnya harga tanahnya naik. Nah, berarti misalnya mungkin lebih detail, Mas Robi, untuk kasusnya. Itu tanah berapa meter? Kurang lebih sih 1.500. Bisa disampaikan? 1.500 meter. Sebentar. 1.500. Hmm. Dengan Nah, kena sirka, dihargai berapa? nah saat sirka itu misalkan 500.000 per meter. Totalnya berapa berarti? Berarti sebentar, Ustaz. 500.000? Lama bener sih. Cuma 150 juta, 15 Ustaz. kali 5 aja. Berapa? 150 juta.
750. 750 juta. Ya, Oke. Terus tentunya jenengan dengan sendiri sudah mengeluarkan dana untuk mengurus masalah tanah itu. sudah. Jadi ada proses Berapa eh, habisnya? kurang lebih sampai 50 juta, Ustaz. Karena saat 50 itu juta. yang bersangkutan Kemudian belum, sudah masuk hmm? Nah, Ustaz, belum apa? karena yang saat itu bersangkutan belum mengurus surat-surat dengan pemilik lama, gitu. Oke. Nah, Jadi ada keluar biaya, 50 kan? ya kurang lebih 50 lah. Gitu. Oke. Dengan diurusnya surat itu menaikkan value dari si tanahnya enggak? Eh, naik lah. Karena kan saat itu kita sudah mulai jual dan sudah mulai proses pembangunan rumah contoh. Oke. Nah, berarti sekarang lahan 1.500 itu walaupun belum terjual, kalau dengan kondisi yang sekarang adanya value-value tambahan, idealnya sekarang nilainya berapa lahannya? Mungkin bisa di Sampai angka 1 M 1 juta. Lebih, kemungkinan lebih. berapa? Kita langsung coba simulasi aja. Menurut jenengan berapa? Eh, bisa sampai 1,2 M Ustaz, totalnya Oke, itu. berarti bisa 1,2 M kan? Iya. Begitu kan? Hmm. Oke. Nah, lahan ini sekarang nilainya 1,2 M, sedangkan hak dia itu cuma 750. Hmm. Oke, maka tidak bisa 1,2 M itu ujuk-ujuk dinilai menjadi bagiannya milik dia. Oke. Karena sekarang itu miliknya sirkahnya. Nah, berarti apa? Berarti kalau mau dia putus saat itu dan belum ada penjualan, sudah ada penjualan belum? Sudah. Sudah. Nah, ini Sudah karena agak susah karena kalau ada penjualan. betul. Kita kita simulasikan kalau belum ada penjualan. Oke. Oke. Iya. Ternyata tanah sudah naik ke 1,2 dan belum ada penjualan. Hmm. Berarti kalau dia mau minta putus, hartanya kan sekarang ya tinggal tanah itu kan, Iya. tapi sudah naik ke 1,2. Hmm. Begitu kan? Iya. Nah, maka sekarang haknya dia itu tetap di 750. Oke. Kalau dia minta 750-nya dalam bentuk tanah boleh, tapi sekarang harus dihitung 750 per 1,2 itu seperberapanya. 2/3 dah. Coba jenengan hitung di Ada Ustaz. kalkulator. Ya, 750 juta dibagi 1.200.000.000. Berapa persen itu? 6,2, 6,25, 62,5, 62%, 2/3-nya lah. 62,5. Oke. Iya. Berarti kalau hartanya dalam bentuk tanah ini boleh kalau dia mau minta balik, Mhm. tapi haknya dia itu 750 juta, Mhm. cuman sekarang dari 1,2 M. Berarti berapa? 62%-nya. Oke. Nah, kalau mau putus, berarti yang sini, ini milik jenengan. Oh, Yang ini gitu. milik dia. Mhm. Nah, itu dampak putusnya saat itu. Mhm. Nah, makanya ideal nggak dia minta balik dalam bentuk itu. Mhm. Dia juga akan mikir, wong dia itu juga nggak siap jualan tanah kok. Iya, betul. Kenapa tidak bisa dibatalin terus dianggap 750 itu jual beli? Atau bahkan dia meminta harga yang baru. Karena sudah adanya uang yang masuk yang meningkatkan value tanah. Betul. Nah, kalau dia memang masa putus saat itu, ya dia harus siap dengan kondisi itu. Wah, kalau kayak gitu sarannya malah jadi sulit, Mas, buat saya. Ya sudah, lanjut jualan. Lanjut sirkahnya. Kan gitu. Mhm. Gimana? Itu kalau nggak dipahamkan dari awal ke pemilik lahan, Mhm. susah itu. Iya. Kalau Sebenarnya yang juga. besok akan ngisi workshop itu, Mhm. yang besok akan ngisi workshop kami dengan bersama kami itu Karim Townhouse, yang mana isinya Mas Hanafi Rais sama Mas Dimas sama Pak Faisal, itu tiga-tiganya udah belajar sirkah itu. Mhm. Makanya jadi sama lempeng. Oke, kita paham gini-gini gininya, nggak bakalan ngawur. Selain juga didampingi konsultan bisnis syariahnya.
Itu. Begitu loh. Ya mungkin karena juga si pemiliknya berpikir biar cepat dapat duit lah gitu kan. Mungkin kalau Sirka kan lama Ustaz. Nunggu penjualan unit, nunggu sharing Nah, profit. kalau itu dia harus siap terhadap risiko sebelum berakad. Makanya dipahamkan ke dia. Ingat ya, jangan sampai Anda berakad sirkah, tapi hakikatnya seperti jual beli. Contohnya, kalau salah satu kafling di dalam rumah itu terjual, jenengan membalikkan modal, mulai mengangsur mengembalikan modal, putus itu sirkahnya. Gitu. Nah, itu pada memahaminya gitu. Jadi sebenarnya hakikatnya mau jual beli, tapi nggak bisa beli beli pembayaran lunas di Oke, depan, tapi disirkakan. dimasukin jadi modal, besok diangsur kalau ada yang kafling terjual, tapi tetap dikasih bagi hasil. Lah kuwi akate opo? Jual beli opo sirka? Mhm. Nggak mungkin satu objek kok dilakukan untuk dua akad. Gitu. Ndiono. Anda punya rumah, misalnya ya, Anda punya rumah. Terus Anda sewakan dalam 1 tahun. Mhm. Ternyata bulan kedua Anda mau jual, boleh nggak? Nggak boleh. Nunggu setahun selesai. Ya nggak boleh, harus menyelesaikan sewa 1 tahunnya dulu. Betul. Terus gimana itu ceritanya? Jadi rumah ini saya sewakan setahun iya, saya jual sekarang juga iya. Nggak kok pinu. Gitu kalau katanya orang orang Jogja itu begitu. Bisa, Ustaz. Ya mungkin karena tadi saya Bisa dipahami ya? karena berpikirnya pengen cepet dapat uang, akhirnya melakukan perubahan ini gitu kan. Hmm. Ya karena kalau Sirka kan dia harus nunggu dulu Lah ya kalau sampai memang jual memang gitu dia kan. mau uang cepet dari Hmm. awal, lah iya kalau emang dari awal dia mau uang cepet ya jual beli, jangan jadi sirka. Tapi kenapa kok dia mutusin sirka? Apakah Ya, jenengan tidak memahamkan dengan ideal? mungkin sama-sama kita nggak paham Ustaz. Kalau sirkah itu nanti, nah itu masalahnya di situ. Jadi nggak usah nyari pembenaran dari sisi yang lain karena Hmm. sebenarnya permasalahan utamanya di situ. Hmm. Dan kalau jadi mangkrak itu apa ya? Jadi kalau jadi mangkrak itu jadi masalah semua pihak, baik pengelola iya, pemodal iya. Kan gitu dong. Betul. Ya akhirnya tetap berjalan dan kita Begitu Mas Robi. mulai nyicil betul. Tetap mulai nyicil sampai akhirnya sudah lunas. Cuma setelah lunas ya muncul lagi Nah, yang pengen dicicil yang mana melakukan coba? tanah tersebut Hmm. pemilik itu. Nah, itu terus arep piye kuwi? Ya Kok karena udah penak kita men udah ubah-ubah akad? udah kadung penjualan unit, akhirnya ya udahlah kita bertahap bayar ke tanah tersebut sampai lunas, sampai akhirnya ini kita baru mulai bangun gitu kan. Nah saat mulai bangun inilah kita mulai ngap-ngapan untuk melakukan pembangunan tersebut gitu kan. Karena kan dana yang kita bayar itu kan dari dana Hmm. pemasukan konsumen tadi gitu. Seperti itu saat. Nih, kalau ada opsi ya, semisalnya mau opsi pembatalan akad ini tanpa mempengaruhi lahannya, oke? Sebenarnya masih bisa didiskusikan kalau selama belum terjual loh ya lahannya ya. Itu pembatalan atas 750-nya untuk nilai tanahnya, tapi untuk dana yang sudah Anda keluarkan, entah itu 50 juta atau lebih, dia juga jadi punya utang ke Anda. Gitu loh. Nah, Yes. apakah itu diperhitungkan? Ini nggak Nah, jangan sampai diperlukan. jenengan rugi double. Lah ya, jangan sampai jenengan rugi double. Oh, apa bisnis kok malah rugi-rugi, rugi-rugi. Iya, Tat. Iya kan, mending jualan gorengan toh. Kalau itu malah lebih profitable. Betul, Tat. Ya, Begitu? aman, Tat. Cocok kalau ya, Tat. Siap. Ye, sami-sami. Ye, Afwan. Monggo yang berikutnya. Mungkin Silakan yang siapa Pak lainnya. Ahmad Data? Silahkan. Ada dua Baik, Pak Ahmad ini. ya Pak Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan saya dari sisi konsumen, Pak Ustadz, karena kalau tadi kan apa Mm-mm. informasi dari Pak Ustadz dan pertanyaan Pak Robi tadi dari sisi developer ya, pengusaha. Nah, waktu saya beli sebuah rumah di Serang gitu, Pak Ustadz ya, itu lahannya Hmm. eh, belum jadi lahan rumah.
gitu. Jadi developer masih membebaskan lahan dan masih meratakannya gitu. Tetapi kami pembeli sudah harus akad kredit dengan Bank BTN gitu. Harga rumahnya misal 100 juta Pak Ustadz, 20% DP dari pembeli sehingga 80 jutanya itu kredit KPR dari BTN. Nah, rumah itu dibangun selama 2 tahun. Jadi misalnya bulan ini saya akad kredit dengan BTN, mulai bulan inilah saya sudah mengangsur angsuran KPR per bulannya sampai 2 tahun ke depan, sampai 24 bulan ke depan. Nah, di bulan ke-25 barulah rumah itu jadi dan diserah terimakan kepada kami pembeli gitu. Nah, kira-kira 2 tahun kemudian barulah sertifikatnya dibereskan oleh developer dan muncul akhirnya alhamdulillah sertifikatnya sudah atas nama pembeli. Nah, dari rangkaian itu Pak Ustadz, ap- em, titik-titik mana saja yang salah gitu menurut syariat kita, menurut syariat kita gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Siap. Ini saya kasih gambarannya. Share screen saya kelihatan ya? Kelihatan Pak Ustadz. Kelihatan share screen-nya. Ya, Oke. kelihatan. Kelihatan. Jadi ini konsumennya. Oke. Ini developernya. Ini banknya. Nah, sekarang kita kunci dulu. Jual belinya itu antara konsumen dengan developer atau konsumen dengan bank. Dengan developer Pak Menurut Pak Ustadz. Ahmad Hatta yang mana? Dengan Oke, developer. berarti jual belinya itu terjadinya di sini kan? Betul, Oke, dan dia membayar 20%-nya kepada developer. betul, Begitu kan? betul. Tapi yang 80%-nya itu dari bank. Dari bank. Oke, berarti hubungan konsumen dengan bank apa? Utang kan? Kor, Utang piutang. Ya. pinjaman. Nah, ini utang. Maka yang mau Anda diskusikan itu tentang konsumen dengan developer atau konsumen dengan bank. Eh, 2 tahap itu Pak Ustadz. Pertama saya dengan developer, kemudian yang kedua dengan bank, Pak Ustadz. Oke, dengan developernya rumahnya ready atau baru lahan? Baru lahan, 2 tahun kemudian baru ready, baru Oke, saya terima kunci. oke. Berarti pertanyaannya akad jual belinya sama developer apa? Istisna, pesan buat. Nah, Eh, masalahnya mm-mm. istisna rumah itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat istisna. Oke. Untuk istisna rumah itu tidak sah. Makanya solusinya melakukan 3 akad tadi. Jual beli lahan dulu, baru jasa pembangunan sama pengadaan bahan baku. Nah itu kalau nggak dipelajari di kelas susah itu. Apalagi ya maksudnya eh, secara offline ya, jangan secara online ya mungkin bisa nangkep tapi nggak maksimal. Iya, betul. Nah jadi dijual belinya sebenarnya tidak sah, gitu loh. Oke. Nah kecuali sekarang kalau Anda nanya kondisi sekarang, rumahnya sudah jadi. Sekarang sudah Pak Ustadz, kan sudah lewat dari Oh, 2 tahun. sekarang Mm-mm. sudah. Oke, dan pembayarannya sudah lunas kan? Kalau memang 80%-nya dari bank kan? Alhamdulillah sudah saya lunasi sebelum waktunya selesai kredit itu, Pak Ustadz. Jadi waktu itu Enggak, kreditnya, kalau ngomongin kredit itu kepada banknya. oke, Oke, tapi kalau sama developernya kan sudah dapat 20% dari jenengan oh, dan sudah, 80% dari bank kan. sudah Pak Ustadz. Oke, berarti sudah lunas untuk developernya kan? Sudah, Ya. Dan rumahnya sudah jadi kan? sekarang Nah, sudah. cara membuat sahnya adalah melakukan akad ulang. Oke, jadi jual beli rumah udah jadi, cuman diulang aja. Bukan jual beli istisna lagi. Uang rumahnya juga udah jadi. Nah, Pak Ahmad Hatta kan ikut KBS tuh. Nah, kemarin kan kita diskusiin akad salam sama akad istisna. Hmm. Nah, ada syarat-syaratnya kan di situ. Dan itu tidak memenuhi untuk rumah.
maka akad istisna yang lalu itu tidak sah. Maka kalau mau disahin, tinggal akad ulang dengan developernya, uangnya sudah selesai, rumah sudah selesai. Ini cuma jual beli biasa. Pak, pokoknya kita akad ulang ya. Ini rumah sudah oke, saya beli segini dengan uang yang sudah Anda terima. Deal? Nah, dia tinggal ngomong, ya deal. Udah rampung itu. Insya Allah rumahnya jadi sah Anda miliki. Nah, kemudian urusannya sama bank itu tentang court. Boleh nggak hukum asalnya? Boleh, selama tidak ada tambahannya. Cuman kalau bank konvensional pasti minta bunga. Betul, Pak Ustadz. Nah, bunganya inilah riba itu. Begitu, Pak. Yang tidak boleh dibayar. Tapi katanya tadi sudah selesai angsuran Sudah. kreditnya. Iya, sudah, Pak Ustadz. Ya sudah, tinggal ditobati saja riba yang lalu itu. Insya Amin. Allah sudah bisa eh, kembali, bisa baik kembali, tidak sudah sesuai syariah asal ditobati. Nah, maksud saya menjadi sah, tapi jangan diulang lagi gitu. Iya, Pak Ustadz, baik. Begitu Pak Ahmad Hatta. Siap, Pak Ustadz. Terima kasih, hatur nuhun. Siap, sami-sami. Assalamualaikum. Kok malah Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Belum selesai ya? Belum, Pak Ustadz. Siap. Mungkin satu lagi. Ya, satu lagi dari Pak Monggo. Ahmad Bukit Tinggi. Pak Ya, Ahmad Silakan. Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ngomongnya biasa aja ya, nggak usah tinggi-tinggi ya. Ya, Sat. Afwan. Mengenai Siap. developer yang mereka ikut ribawi, ya, Sat. Jadi, misalnya kita punya tanah kan, lalu developer itu membeli tanah kita dengan cara tempo, cash tempo. Tapi Mm-mm. mereka menggunakan sistem ribawi, Sat. Contoh KPR atau apa itu. Apakah Ngambil itu lewat bank. ya? Apakah kita diperbolehkan memberikan cash tempo kepada mereka? Ya, itu ya sama kayak tadi. Ini ada developer, oke. Kemudian ada pemilik lahan. Nah, ini ada bank. Nah, sebenarnya jual belinya tuh di sini. Oke. Tapi nanti terjadi utang kepada sini atau kor yang mana utangnya ini untuk membayar ke sini. Nah, utangnya nanti ada riba. Maka kalau ditanya jual belinya gimana? Jual belinya sah karena kan antara developer dengan pemilik lahan. Cuman gara-gara jual belinya ini kok developer itu ngutang dan terjadi ribawi, maka pemilik lahan ini menjadi wasilah wasilah terjadinya transaksi ribanya. Nah, memang pemilik lahan ini bukan pelaku riba. Jadi tidak terkena dosa riba, tapi tetap kena dosa wasilah riba. Beda level dosanya, tapi sama-sama berdosa gitu. Nah, transaksi yang sesuai syariah itu transaksi yang tidak menyisakan dosa sama sekali atau pelanggaran. Maka kalau ditanya seperti ini, gimana nih developernya pakai uang bank untuk membeli tanah saya. Jadi terjadinya utang ribawi itu memang pemicunya gara-gara mau beli tanah ini. Bukan saat Maka gini kalau saat ditanya kayak gitu, Afwan. gimana? Eh, dia beli dengan sistem DP dulu mungkin sekitar 50 juta kan. Sisanya dibayar Mm-mm. ketika eh, sistem mereka kan jual rumah KPR. Jadi terjual satu rumah nanti dicicil ke kita Oh, iuran oke. untuk Berarti dalam pembayaran. pembelian lahannya itu tidak melibatkan bank, tapi jual Tidak. beli tempo dengan pemilik lahan sendiri. Iya, Sat. Nah, oke, berarti itu sah, boleh. Dan kalau tidak melibatkan bank, ya berarti aman. Walaupun nanti dia jualan menggunakan KPR riba, itu sudah tidak berhubungan dengan kepemilikan atau jual belinya yang lalu. Itu urusannya dia. Maka kalau dia dapat dari situ, ya itu urusannya dia. Kalau dia mau bayar
buat nyicil tanahnya, ya itu sah buat Anda, walaupun berdosanya oleh dia. Iya, iya, Ustaz. Nah, itu namanya harta haram dari muamalah yang haram. Nah, harta haram dari muamalah yang haram, kalau ditransaksikan lagi kepada pihak lain, buat pihak lain itu boleh, tapi buat dianya berdosa. Berarti Nah, kita jenengan bukan juga ikut wasilah KBS juga ya, kan? Ustaz? Kenapa? Berarti kita bukan wasilah juga ya, Ustaz? Bukan Bukan. wasilah. Bukan. Bukan, karena urusannya juga udah lepas, karena tanah itu sudah milik dia. Masalah dia, terus transaksikan dengan cara yang salah, itu urusannya dia. Nggak ada urusan aman jenengan. Beda kalau yang tadi yang saya jelaskan, untuk memiliki lahan yang dibeli kepada jenengan, dia menggunakan utang bank. Nah, itu Iya, yang iya. nggak boleh, karena terjadi wasilah. Begitu, Pak Ahmad. Jazakallah khair. Oke, Afwan. Berarti besok kalau sudah mulai cair, jangan lupa traktir-traktir ya. Siap, Ustaz. Siap, begitu. Ya, matur nuwun. Nah, ini kok ada yang Selamat. resen satu lagi. Ada yang resen satu lagi. Aduh. Baik, mungkin Loh, kok hilang? penanya terakhir atau Oh, gimana? jadi nggak ini? Ustadz Firly? Ya, boleh. Pak Oke ya, Armes, jadi mau bertanya nggak? silakan. Open mic, monggo. Silakan open mic. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ernest dari Payakumbuh, Ustaz. Mana itu? Sumatera Barat, Ustaz. Sumatera Barat. Payakumbuh itu mana? Sumatera Barat, dekat Bukit Tinggi, Oh, dekatnya Pak Ahmad tadi. oh, ada Oke. di Gmap ya? Ada, Ustaz, ada. Ada di Gmap ya? Ada, Oh ada. iya, nanti saya searching gitu loh maksudnya kalau ada di Gmap. Takutnya Iya. nggak ada. Siap, Ya, terima kasih, Ustaz. Saya singkat silakan. saja. Ya. Saya tertarik sekali mengenai eh, berbicara tentang properti syariah. Karena di Hmm. Payakumbuh, Bukit Tinggi atau Sumatera Barat, itu adalah mayoritas beragama Islam, Ustaz. Jadi Hmm. eh, memang ilmu tentang properti syariah ini di masyarakat khususnya pemilik tanah itu belum paham tentang bagaimana Hmm. bersedekah atau berjual beli secara syariah. Hmm. Eh, ya siapa yang nggak mau, Ustaz, kalau bersedekah lebih diuntungkan daripada berjual beli. Karena berjual beli itu bukannya eh, apa suatu hal yang mudah atau yang dapat dilakukan secara cepat. Di samping itu bisa lama terjual, kemudian harganya juga lebih murah. Sedangkan bersedekah ini secara kita yang ya, selaku penganut agama Islam tentu lebih lebih diwajibkan, Ustaz. Dan juga pasti lebih diuntungkan. Maksud saya di Hmm. sini ya mungkin saya juga masih awam sekali tentang bagaimana melakukan usaha-usaha di bidang properti ini secara syariah atau bersedekah atau mungkin banyak istilah-istilah lain yang tadi Ustadz sampaikan kepada kami, pada kita sebagai peserta pada malam hari ini. Ya, seperti akad-akad, Hmm. salam, idarah, istinak, usroh, dan lain-lain sebagainya tadi, itu adalah eh, semacam bahasa yang awam, yang jarang diungkapkan di masyarakat, baik itu di masyarakat Islam sendiri, pada umumnya, apalagi yang non-Islam. Jadi maksud saya Hmm. mau minta izin kepada Ustadz, eh, rekaman pada malam hari ini, atau mungkin saya dapat juga rekaman-rekaman tentang properti syariah ini, itu saya berikan putaran lah, atau saya berikan semacam pemahaman kepada pemilik lahan, maupun kepada pemilik modal, maupun juga mungkin kepada tenaga kerja yang mungkin dengan sistem ujrah yang Ustaz sampaikan tadi. Kemudian Hmm. kira-kira idealnya Ustaz, berapa berapa persen apa berapa persen eh,
untuk sirkah pemilik modal. Kemudian berapa persen juga sirkah untuk pemilik lahan. Idealnya supaya pemilik lahan atau pemilik modal tertarik dalam bersirkah dengan pengelola, Ustaz. Hmm, Nah, kira-kira itu seperti siap. itu. Bagaimana sikap kita sebagai Ya. pengelola terhadap pemilik lahan, kemudian terhadap pemilik modal, maupun terhadap tenaga kerja kita dengan sistem akad-akad yang saya sampaikan tadi. Apakah Ustadz dalam hal ini mengizinkan kami sebagai pengelola, Ustadz, memberikan atau mendengarkan cerita yang saya sampaikan pada hari ini, atau yang lain sebelumnya yang saya belum dapatkan di sini, Ustadz, supaya mereka lebih paham, lebih mengerti apa yang dimaksud bersirkah atau bersalingah dengan usaha properti ini, Ustaz. Saya kira dulu, Ustaz. Mungkin terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau rekaman ini insya Allah besok ada di akun YouTube-nya Bisyarah. Dan banyak rekaman kajian-kajian di situ, baik oleh saya ataupun pemateri yang lain. Jadi silahkan saja, insya Allah bisa. Kalau mau materi ini juga nanti bisa di-share. Siap, Nah, Ustaz. cuman titik vitalnya itu adalah bukan tentang saya, tapi tentang Yes, Anda. yes, Ustaz. Jadi jangan dilarikan solusinya itu saya. Solusinya ya Anda sendiri. Karena kalau Anda paham, Anda bisa jelasin sendiri. Dan kalau Anda memang mau muamalah, ya harusnya Anda paham dan bisa menjelaskan. Siap, Ustaz. Maka caranya gimana? Ya cuman belajar. Nah, Siap, cara Ustaz. belajar gimana? Mendatangi majelis ilmu. Nah, silahkan dicari majelis ilmu yang dibutuhkan. Kalau Anda mau belajar properti syariah, ya bab-bab properti syariah. Kurang lebih ya akad-akadnya yang ini nih. Nah, maka kalau nggak paham ini, idealnya nggak bisnis itu. Ya, siap, Ustaz. Nah, kalau mau paham, berarti datangi majelisnya. Oke, ada nggak majelis yang menyampaikannya? Kalau memang Anda mencari yang tidak berbayar dan ada, silahkan. Cuman kalau tidak berbayar, biasanya tidak komprehensif. Nah, makanya apa? Kalau lagi ada kelas yang seperti ini fix, bisa ngajarin ina inu, ya datangi. Dan kalau memang itu butuh biaya, ya diusahakan. Sekarang saya tanya, jenengan kalau mau masuk ke bisnis properti itu dalam rangka apa, Pak? Nyari keuntungan, toh, Pak? Ya, ya, siap, Ustaz. Ya, Bener kan? Oke. Jadi jangan sampai Anda itu pengen menjadi pebisnis yang tujuannya dapat profit, tapi mentalnya bukan mental pebisnis. Mohon maaf, contohnya, mintanya gratisan, tolong dong aku dibantu. Contoh ya, contoh, saya pingin punya warung bakso. Berarti saya harus punya bakso dong untuk yang bisa dijual. Nah, kalau ingin punya bakso yang untuk bisa dijual, berarti saya harus beli daging. Coba, bisa nggak Anda datang ke tukang daging, terus Anda bilang, Pak, aku tuh pengen bisnis bakso ya, Pak. Bakso buatanku tuh sebenarnya enak. Insya Allah bisa laris. Jadi nanti profitnya juga bagus. Nah, biar saya bisa jualan bakso, tolong, Pak. Saya dikasih daging 5 kilo, free. Nggak usah bayar. Kira-kira sama tukang dagingnya diketawain nggak? ya, Ustaz. Ya kan ketawa. Loh, maksudnya gimana, Mas? Ya saya itu mau jualan bakso tapi nggak punya daging. Tolong saya dikasih daging, Pak. Lah Anda kira saya jualan daging itu dikasih sama yang punya sapi? Enggak kan? Karena akan menjadi paham kalau Anda perlu daging untuk jualan bakso, ya Anda harus punya biaya untuk membeli daging. Kalau Anda alasankan itu, bahkan tiap hari Anda datang, mungkin hari pertama dikasih tuh 5 kilo, besoknya, Pak, kasih lagi dong 5 kilo. Pasti orangnya bilang, lah Anda nggak niat bisnis kalau kayak gitu caranya. Nah itu kalau di benda. Sedangkan ilmu, posisinya sama ilmu itu. Jadi jangan sampai Anda ingin berilmu, tapi Anda dapatkan dengan tidak cara mengeluarkan biaya, sedangkan orang yang dapat ilmu itu mengeluarkan energi dan biaya juga gitu loh.
Nah, itu namanya nggak fair, nggak punya mental pebisnis. Cuman nggak apa-apa kalau Anda memang mau nyari yang gratisan tuh boleh, tapi ada nggak? Kalau ada ya ikutin. Kalau nggak ada dan ada yang berbayar ya silahkan diusahakan. Contohnya misalnya, saya tanya, Pak Arnes sudah berkeluarga? Udah Pak, Sudah? Ustaz. Oke. Punya anak enggak? Punya Ustaz. Oke. Anaknya disekolahin nggak? Ya Ustaz, Oke. Pakai biaya nggak nyekolahinnya? pakai Ustaz. Iya. Kenapa kok mau? Nah, ada kaidah fikih kan yang menyampaikan malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Hal-hal yang wajib terkendala gara-gara sesuatu, maka sesuatunya menjadi wajib. Sekarang saya tanya, tolabul ilmi itu hukumnya wajib nggak? Wajib. Hadisnya kan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Nah, tolabul ilmi itu hukumnya fardu, wajib bagi setiap muslim. Berarti mencari ilmu itu wajib nggak? Wajib. Dan kalau ternyata dalam rangka mencari ilmu harus mengeluarkan biaya, maka menjadi wajib nyari biayanya. Karena kalau nggak ada biaya, akhirnya nggak jadi sekolah. Dan nggak jadi belajar, ya itu juga salah. Gitu loh. Walaupun kalau nanti ada sekolah gratis, ya silahkan disekolahkan. Tapi kan biasanya kualitasnya berbeda. Nah, saya ingin Anda sebagai pebisnis itu memahami itu gitu loh. Jangan terus tolong dong, termasuk nyelesain masalahnya dia gitu loh. Padahal dia juga dalam rangka berbisnis cari profit. Lah kenapa orang yang memberikan jasa atau manfaat dari sisi ilmu nggak boleh minta profit? Bahkan kan kadang-kadang ada yang ngomong tuh, ilmu agama dijual." Itu nggak paham akad itu mesti. Nah, terlepas itu, ya silahkan. Kalau Anda mau ngasih rekaman-rekaman ini ya monggo. Tapi kalau Anda sendiri nggak paham, ya buat apa rekaman itu di-share? Karena kan dia mesti butuh penjelasan. Oh, ini kenapa gini ya? Kenapa gini ya? Oh, itu karena begini. Bahkan kalau tanpa kami Anda udah bisa ya lebih lebih bagus itu. Kami membiasakan mendampingi klien itu kalau belum clear akadnya jangan akad. Karena kalau dia nggak clear terus berakad berpotensi bermasalah di tengah jalan. Contohnya tadi Pak siapa tadi yang nanya? Pak Robi. Misalnya kan begitu. Begitu Pak Arnes. Silahkan kalau mau share-share dari Terus Bisyarah kalau cari aja misalnya Ustaz, di YouTube nanti kan kita kan Bisyarah ID. bersedekah dengan pemilik lahan Ustaz dan pemilik modal. Hmm. Tentu Hmm. nanti sepertinya saya ini kan belum begitu paham Ustaz, belum paham meyakinkan dan memberikan persentase margin atau keuntungan yang didapat dari usaha perbuatan ini Ustaz. Oke, bagi hasil. Kalau saya nanti Ya, berujroh siap. dengan Ini Ustaz lah, jawabannya gini. berujroh dengan Ustaz, saya minta Ustaz Gimana? sebagai sebagai apa namanya ini, sebagai konsultan lah atau apa Konsultan. namanya nanti kan. Jadi saya nanti berujroh memberikan fee ke Ustaz lah gitu kan. Tapi saya dibantu Boleh. gimana meyakinkan pemilik lahan dan pemilik modal. Supaya usaha properti Ya, ini itu bisa berjalan dengan baik itu Ustaz gitu. kami sering melakukan itu dengan cara menjadikan satu dalam satu majelis. Mau Iya, offline boleh, online boleh. Nah, saya insya Allah itu dari timnya Pak Ahmad Bukit Tinggi itu ada agenda untuk workshop syirkah. Nah, silakan nanti dikontak itu Pak Ahmad Bukit Tinggi. Kalau nggak kontak ke admin saya akan saya hubungkan tanggal 11 sama tanggal 10-11 Februari besok Pak Arnes. iya Itu siap Ustaz. di Padang. Oh di Padang ya, ya, ya. Nah, ya nanti bisa kontak admin kami itu di WA Ya, kami itu. Nah, nanti kami akan hubungkan sama Pak Ahmad Bukit Tinggi. Insya Allah tanggal 10-11 ada workshop sirkah di Padang. Nah, itu silahkan Anda ikut, ajak sekalian pemodal Anda itu. Itu 2 hari, cuman bab sirkahnya 2 hari. Gitu loh. Nah, insya siap, Allah siap. dengan biaya yang lebih lebih apa namanya terukur karena lokasinya di Padang. Begitu Pak Arnes. 1 juta Ya, aja.
1 juta. Waduh, tuh tukangnya keluar tuh 1 juta aja untuk 2 hari di hotel lagi. Hotelnya Iya, ada AC-nya ya, Pak Ahmad ya. Ada, insya Allah. Ada ya, siap. Kalau nggak ada AC-nya saya nggak mau. Panas dari pagi sampai sore. Begitu Pak Arnes. siap Begitu Ustaz. juga kalau mau hire kami jadi konsultan boleh, bahkan diagendakan konsultasi pas kami besok di Padang juga boleh. Nah nanti tolong mungkin bisa dikontak Mas Deva atau jenengan kontak admin kami untuk berhubungan lebih lanjut. Begitu Pak Arnes, Siap Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nuhun, atau nuhun. siap, sami-sami, siap, tetap semangat ya. Siap Ustaz, siap. Baik, begitu, siap Mas Dev. Mungkin kita Ya, cukupkan sekian karena sudah jam segini. Insya ya, Allah untuk beberapa minggu ke depan kita akan bahas bab-bab properti syariah. Stay tune di grupnya Bisaroh. Nah, ya. biasanya ada agenda di Senin malam. Begitu ya. Dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Deva, moderator. Mungkin bisa didetailing acara yang tadi biar Ya, lebih betul. bisa dipahami lagi, diulang. Monggo Mas Ya, Dev. ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Ernest sebagai penanya terakhir pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya ulangi ya, bahwa bagi Anda yang ingin mengkaji serta mendalami secara komprehensif dan merasakan pengalaman dari kisah-kisah sahabat-sahabat kita dari Karim Group, insya Allah ini pilihan yang tepat untuk segera mendaftarkan diri Anda. Apalagi malam ini ada penawaran investasi khusus nih, menarik. Sayang jika terlewatkan. Hanya dengan berinvestasi sebesar 3 juta rupiah, insya Allah Anda sudah mendapatkan seat di dalam agenda workshop properti syariah. Nah, apa sih workshopnya? Workshop properti syariah insya Allah akan diadakan pada bulan Februari di tanggal 20 sampai tanggal 21. Kemudian insya Allah jika tidak ada kendala kita akan merasakan sensasi bagaimana Karim Townhouse ini atau Karim Group ini memberikan pelayanannya. Kemudian kenapa sih kita harus ikut acara ini? Yang pertama, untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang investasi properti yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di dalam Islam. Workshop ini dapat menjadi forum yang baik untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan jaringan dengan para profesional dan pemangku kepentingan. Target workshop ini bisa mencakup berbagai topik. Kenapa harus ikut event ini? Yang pertama, fikih muamalah akad sesuai syariah sehingga hasilnya halal dan berkah. Kemudian metode pembelajarannya, ini yang penting. Metode pembelajarannya bersilabus dan sudah dipraktekkan. Jadi antara teori dan aplikasinya, insya Allah saling berkaitan atau relate. Bertempat di Yogyakarta sebagai kota urban dengan potensi bisnis properti yang potensial dan menjanjikan. Bisa disebut Yogyakarta ini adalah kota investasi masa tua, begitu. Lalu membuka jalur link bisnis properti syariah yang luas, kunjungan ke lokasi developer yang 100% syari dan sudah terjual 80%. Tadi sudah sempat saya singgung. Sepertinya tinggal tersisa beberapa unit saja. Dan satu lagi belajar dengan pemateri yang sudah berkontribusi dan praktik langsung. Masya Allah. Materi workshopnya pertama adalah akad kerjasama, akad jual beli, akad jasa kontraktor, akad marketing, dan implementasi dalam bisnis developer properti syariah oleh praktisi. Jadi memang tidak bisa hanya beberapa jam saja. Bahkan ini kita bikin 2 hari, insya Allah cukup memadai. Siapa sih pematerinya? Nah ini yang tadi saya juga sebutkan, ada Karim Group. Beliau ada Ustadz Dimas Bram, ada Mas Hanafi Rais, yang kita sudah kenal bersama. Juga ada Ustadz Faisal Rabidi.
Dan tentunya tidak ketinggalan adalah Ustadz Firly Ferdiansyah. Apa aja yang kita dapatkan jika kita caranya? Yang pertama adalah bertempat di Hotel Cokro Style. Fasilitasnya meeting room hotel bintang 3, penginapan 2 malam, coffee break 4 kali, lunch 2 kali, dan lain-lain. Benefit yang didapat, ilmu baru, free buku dari Ustadz Firly, kemudian circle pengusaha muslim, door prize menarik tentunya, dan potensi bisnis properti. Nah, tadi yang seperti yang saya sampaikan, untuk khusus malam hari ini, kita tawarkan investasi yang sangat menarik. Dari 7.700.000 menjadi hanya 3 juta rupiah saja. Sudah ada di kolom chat, silahkan bagi Anda yang tergerak nih. Oh, ternyata kok manfaat sekali nih. Langsung saja menuju ke chat. Langsung hubungi admin bisyarah.id. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan daftar sekarang juga. Kami tunggu ya. Ya, dengan pertanyaan dan jawaban yang dipaparkan oleh Ustadz Firly tadi, mungkin ada closing statement, Ustadz Firly? Satu Ya. atau dua kalimat. Nah, intinya kalau Anda mau bisnis Anda halal sesuai syariah dan tujuannya berkah, itu memang harus sesuai syariah itu kan. Nah, maka tidak bisa kalau Anda sendiri tidak paham mengenai fikih muamalah kok bisa-bisanya bilang sesuai syariah dan bisa-bisanya minta sesuai berkah agar berkah gitu loh. Maka tidak ada alasan lagi kalau tidak belajar. Nah, kecuali Anda ingin bisnisnya tidak berkah ya, monggo-monggo saja. Tapi saya yakin bukan itu yang Anda inginkan. Makanya silahkan datangi majelis-majelis ilmu, baik dengan bisyarah atau tidak. Tapi ini kebetulan bisyarah juga ada agenda tersebut. Maka insya Allah bisa menjadi kesempatan untuk diikuti. Begitu dari saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan semoga kita bisa bertemu lagi di majelis-majelis berikutnya. Juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Afwan minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Semangat Pak kasih. Ahmad. Siap. Waalaikumsalam. Ye, matur nuwun. Saya kembalikan ke Mas Terima Dev, Pak. kasih. Silakan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Demikian rangkaian majelis pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada para peserta yang sudah berkenan meluangkan waktunya, sudah berkenan mengikuti rangkaian acara ini, dan sekali lagi semoga bermanfaat. Dari saya, bisyarah.id, beserta tim, mohon undur diri. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran atas kerelaannya untuk bergabung pada malam hari ini. Banyak salah dari kami, mohon diberikan maafnya, mohon diberikan ridhonya atas khilaf kami, dan atas apa yang telah tersampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yes, Siap, matur nuwun begitu. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.